Dari 11 negara Asia Tenggara, hanya 9 negara saja yang masuk dalam pemeringkatan Global Firepower tahun 2025, dengan daftar peringkat yang sama seperti tahun 2024 yang lalu. Namun beda jumlah personel dan alutsista dari masing-masing negara. Halo, apa kabar teman-teman semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian semua yang setia kembali hadir ke channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak juga atas dukungan kalian semua teman-teman. Terima kasih banyak atas dukungannya. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dilancarkan dalam segala urusannya, dan semoga Allah kabulkan segala permohonan dari teman-teman semua. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini ada salah satu video yang menceritakan tentang militer terkuat di Asia Tenggara. Dan negara apa aja teman-teman militer yang terkuat di Asia Tenggara ini. Video ini dari channelnya 5 terpopuler teman-teman yang saya tampilkan di sini. Mari kita kunjungi, kita ramaikan channel ini agar channel ini makin besar lagi. Dan biar tidak penasaran negara apa aja yang termasuk di dalam video ini, langsung aja saya tampilkan video lengkapnya. Mari kita tonton bareng-bareng video ini. Selamat berjumpa kembali. Semoga hari Anda menyenangkan dan sehat selalu. Pada video ini kami membahas negara dengan militer terkuat sekaligus terbaik di Asia Tenggara tahun 2025. Global Firepower telah merilis data tahunan 145 kekuatan militer dari 145 negara di dunia tahun 2025. Secara global, Amerika Serikat menempati posisi puncak sebagai negara dengan militer terkuat di dunia tahun 2025, diikuti oleh Rusia di posisi kedua dan China di peringkat ketiga. Dalam hal ini, GFP menilai kekuatan militer itu didasarkan pada skor Power Index yang terdiri atas 60 faktor individual, mulai dari kuantitas alutsista, kualitas dan kondisi peralatan, kondisi geografi, infrastruktur, ketersediaan personil, hingga kemandirian finansial dari militer tersebut. Skor Power Index sempurna adalah 0, yang secara realistis tidak mungkin dicapai negara manapun. Dengan demikian, semakin kecil skor Power Index, semakin kuat militer negara tersebut dalam penilaian ini. Fungsi militer ialah mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Dari 11 negara Asia Tenggara, hanya 9 negara saja yang masuk dalam pemeringkatan Global Firepower tahun 2025, dengan daftar peringkat yang sama seperti tahun 2024 yang lalu. Namun beda jumlah personel dan alutsista dari masing-masing negara. Brunei Darussalam dan Timor Leste tidak masuk dalam daftar Global Firepower tahun 2025. Kekuatan militer negara-negara Asia Tenggara tidak boleh dipandang sebelah mata. Berbekal anggaran, personel, dan armada yang mumpuni setiap tahunnya, negara-negara Asia Tenggara dapat secara konsisten meningkatkan kekuatan militernya sehingga diperhitungkan dunia internasional. Berikut 9 negara dengan militer terkuat sekaligus terbaik di ASEAN atau Asia Tenggara tahun 2025 berdasarkan data tahunan dari Global Firepower tahun 2025.
Urutan 9. Laos. Global Firepower tahun 2025 menempatkan Laos di urutan ke-9 sebagai negara pemilik militer terkuat sekaligus terbaik di Asia Tenggara tahun 2025. Pada peringkat global, Laos menduduki posisi ke-106 dari 145 negara dengan skor Power Index 2,2663. Militer Laos, atau biasa disebut Angkatan Bersenjata Rakyat Lao, didirikan pada tahun 1975, yang merupakan penerus dari Angkatan Bersenjata Kerajaan Lao pada saat Kerajaan Laos masih berdiri. Total tentara Laos berjumlah 250.000 personel, atau 3,1% dari total penduduk Laos. 100.000 diantaranya personel aktif, 30.000 personel cadangan, dan 120.000 paramiliter. Dengan rincian, 45.500 personel Angkatan Darat, 1.500 personel Angkatan Udara, dan 2.500 personel Angkatan Laut meskipun tidak memiliki wilayah laut. Pada tahun 2025 ini, pemerintah Laos mengguyurkan dana untuk militernya sebesar 135 juta dolar Amerika Serikat, atau sekitar 2,2 triliun rupiah, yang merupakan anggaran militer terbesar ke-138 di dunia, dan terbesar ke-9 atau posisi buncit di antara negara Asia Tenggara. Di darat, Angkatan Darat Laos diperkuat dengan 160 tank, 4.380 kendaraan lapis baja, 40 artileri self-propellet, 87 artileri derek, dan 64 proyektor roket. Sedangkan di udara, Tentara Udara Laos dilengkapi dengan 33 pesawat, yaitu 2 pesawat angkutan, 23 helikopter, dan 8 pesawat latihan. Walaupun tidak mempunyai wilayah laut, Laos diperkuat oleh Angkatan Laut yang banyak terlibat di sungai-sungai besar di Laos, khususnya Sungai Mekong dan Nam Ngum, namun tidak ada data tentang alutsista Angkatan Laut Laos. Nomor 8. Kamboja. Kamboja nangkring di posisi ke-8 sebagai negara dengan militer terkuat sekaligus terbaik di Asia Tenggara tahun 2025. Militer Kamboja yang biasa dikenal dengan Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja terdiri dari 3 matra angkatan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Tentara Kamboja beroperasi di bawah yurisdiksi Kementerian Pertahanan Kamboja. Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja memperoleh skor Power Index 2,752 dari Global Firepower tahun 2025. Menempatkan militer Kamboja pada peringkat ke-95 secara global dari 145 militer dunia. Total personel Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja berjumlah 231.000 personel, atau 1,4% dari total populasi Kamboja. 221.000 diantaranya personel aktif, dan 10.000 paramiliter, dengan rincian 85.000 personel Angkatan Darat, 8.500 personel Angkatan Udara, dan 2.800 personel Angkatan Laut. Di darat, Angkatan Darat Kerajaan Kamboja didukung 664 tank, 3.627 kendaraan lapis baja, 30 artileri self-propellet,
430 artileri derek, dan 463 proyektor roket. Sedangkan di udara, Angkatan Udara Kerajaan Kamboja ditunjang 25 pesawat saja, yaitu 4 pesawat angkutan dan 21 helikopter. Terakhir di laut, Angkatan Laut Kerajaan Kamboja hanya dipersenjatai dengan 20 kapal patroli saja. Anggaran militer Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja merupakan anggaran militer terbesar ke-8 dari 9 militer Asia Tenggara dan terbesar ke-92 secara global, yaitu sebesar 850 juta dolar Amerika Serikat, sama dengan 14,2 triliun rupiah. Posisi ke-7, Malaysia. Malaysia bertengger di peringkat ke-7 sebagai negara dengan militer terkuat sekaligus terbaik di Asia Tenggara berdasarkan data dari Global Firepower tahun 2025. Global Firepower memberi skor Power Index pada militer Malaysia 0,7429, menempatkan Angkatan Tentera Malaysia di posisi ke-42 secara global dari 145 negara. Angkatan Tentera Malaysia atau biasa disingkat ATM didirikan pada tanggal 1 Maret tahun 1933. ATM meliputi 3 cabang perkhidmatan, yaitu Tentera Darat Malaysia, TDM, Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM, dan Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM. Panglima tertinggi Angkatan Tentera Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong yang merupakan Raja Malaysia. ATM mendapat guyuran dana dari Kerajaan Malaysia di tahun 2025 ini sebesar 4,8 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan 79,5 triliun rupiah. Ini adalah anggaran militer terbesar kelima di antara negara Asia Tenggara, dan anggaran militer terbesar ke-50 secara global. Total personel Angkatan Tentera Malaysia berjumlah 264.600 personel, itu merupakan 0,8% dari total populasi penduduk Malaysia. 113.000 diantaranya personel aktif, 51.600 personel cadangan, dan 100.000 paramiliter. Dengan rincian, 130.000 personel Angkatan Darat, 18.000 personel Angkatan Laut, dan 15.000 personel Angkatan Udara. Di darat, Tentera Darat Malaysia, TDM, dipersenjatai 48 tank, 13.506 kendaraan lapis baja, 196 artileri derek, dan 36 proyektor roket. Sedangkan di laut, Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM, dilengkapi 100 aset alutsista, meliputi 2 fregat, 6 korvet, 2 kapal selam, 4 mine warfare, dan 71 kapal patroli. Terakhir di udara, Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, didukung 135 pesawat, yang terdiri dari 26 pesawat tempur, 12 pesawat serangan khusus, 6 pesawat misi khusus, 16 pesawat angkutan, 4 pesawat armada tanker, 45 helikopter, dan 31 pesawat latihan.
Peringkat 6. Filipina. Filipina bertengger di posisi ke-6 negara dengan militer terkuat sekaligus terbaik di Asia Tenggara tahun 2025 dengan skor Power Index 0,6987 yang menempatkan militer Filipina pada urutan ke-41 secara global dari 145 negara di dunia. Angkatan Bersenjata Filipina atau Armed Forces of the Philippines, disingkat AFP, didirikan pada tanggal 21 Desember tahun 1935. Angkatan Bersenjata Filipina terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Korps Marinir. Total personel tentara Filipina berjumlah 1.385.000 personel, atau mencakup 1,2% dari total populasi penduduk Filipina. 150.000 diantaranya personel aktif, 1.200.000 personel cadangan, dan 35.000 paramiliter. Dengan rincian, 201.250 personel Angkatan Darat, 39.500 personel Angkatan Laut, dan 33.600 personel Angkatan Udara. Pemerintah Filipina menganggarkan dana untuk militernya sebesar 4,4 miliar dolar Amerika Serikat, sama dengan 72,5 triliun rupiah. Ini merupakan anggaran militer terbesar ke-55 di dunia, dan anggaran militer terbesar ke-6 di antara negara Asia Tenggara. Di udara, Angkatan Udara Filipina dilengkapi dengan 202 pesawat, dengan rincian 25 pesawat serangan khusus, 8 pesawat misi khusus, 26 pesawat angkutan, 2 helikopter serang, 122 helikopter, dan 23 pesawat latihan. Sedangkan di laut, Angkatan Laut Filipina ditunjang dengan 113 aset alutsista, meliputi 2 fregat, 1 korvet, dan 58 kapal patroli. Terakhir di darat, Tentara Darat Filipina dipersenjatai 10 tank, 11.878 kendaraan lapis baja, 12 artileri self-propellet, dan 294 artileri derek. Ranking 5. Myanmar. Global Fair Power menempatkan Myanmar dengan angkatan bersenjatanya yang biasa disebut sebagai Tatmadaw di urutan kelima negara dengan militer terkuat sekaligus terbaik di Asia Tenggara tahun 2025. Angkatan bersenjata negara yang baru diguncang gempa magnitudo 7,7 pada akhir bulan Maret tahun 2025 lalu ini memperoleh skor Power Index 0,6735, menempatkan tentara Myanmar di urutan ke-37 secara global. Angkatan Bersenjata Myanmar atau Tatmadaw didirikan pada tanggal 27 Maret tahun 1945. Angkatan Bersenjata Myanmar terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dan berada dalam kendali Kementerian Pertahanan Myanmar. Anggaran militer Angkatan Bersenjata Myanmar sebesar 2,9 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan 48,8 triliun rupiah, merupakan anggaran militer terbesar ke-7 di Asia Tenggara, dan anggaran militer terbesar ke-62 di dunia.
Total personel Angkatan Bersenjata Myanmar berjumlah 225.000 personel, atau mencakup 0,4% dari total populasi Myanmar. 150.000 diantaranya personel aktif, 20.000 personel cadangan, dan 55.000 paramiliter, meliputi 325.000 personel Angkatan Darat, 16.000 personel Angkatan Laut, dan 15.000 personel Angkatan Udara. Di laut, Angkatan Laut Myanmar dipersenjatai 232 aset alutsista, yang terdiri dari 6 fregat, 3 korvet, 3 kapal selam, 2 main warfare, dan 146 kapal patroli. Sedangkan di darat, Angkatan Darat Myanmar didukung 445 tank, 5.980 kendaraan lapis baja, 95 artileri self-propellet, 210 artileri derek, dan 180 proyektor roket. Terakhir di udara, Angkatan Udara Myanmar dilengkapi 317 pesawat, yaitu 58 pesawat tempur, 26 pesawat serangan khusus, 5 pesawat misi khusus, 30 pesawat angkutan, 9 helikopter serang, 83 helikopter, dan 119 pesawat latihan. Urutan 4. Singapura. Negara terkaya di Asia Tenggara, Singapura, menduduki urutan keempat sebagai negara dengan militer terkuat sekaligus terbaik di Asia Tenggara tahun 2025 dengan skor Power Index 0,5271, menempatkan militer Singapura pada peringkat ke-29 secara global dari 145 negara. Angkatan Bersenjata Singapura atau Singapore Armed Forces, SAF, didirikan pada tanggal 15 Juni tahun 1972. SAF terdiri dari 3 cabang: Angkatan Darat Republik Singapura, Angkatan Udara Republik Singapura, RSAF, dan Angkatan Laut Republik Singapura. Pemerintah Singapura mengguyurkan dana untuk militernya pada tahun 2025 ini sebesar 15 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara dengan 248,4 triliun rupiah. Ini merupakan anggaran militer tertinggi di Asia Tenggara, dan anggaran militer terbesar ke-26 di dunia. Secara mengejutkan, total personel Angkatan Bersenjata Singapura berjumlah 315.500 personel. Itu mencakup 5,2% dari total populasi penduduk Singapura. 51.000 diantaranya personel aktif, 252.500 personel cadangan, dan 12.000 paramiliter, meliputi 280.000 personel Angkatan Darat, 13.500 personel Angkatan Udara, dan 9.000 personel Angkatan Laut. Di udara, Angkatan Udara Singapura atau Republik Singapore Air Force, RSAF, dipersenjatai 230 pesawat, yang terdiri dari 100 pesawat tempur, 9 pesawat misi khusus, 9 pesawat angkutan, 11 pesawat armada tanker, 18 helikopter serang, 70 helikopter, dan 36 pesawat latihan.
RSAF disinyalir menjadi angkatan udara terkuat di Asia Tenggara dengan alutsista tercanggih dan paling modern di kawasan Asia Tenggara dengan jumlah pesawat yang mumpuni. RSAF unggul pada jumlah pesawat tempur, pesawat armada tanker, dan helikopter serang dari militer lain di Asia Tenggara. Sedangkan di darat, Angkatan Darat Singapura ditunjang 170 tank, 8.998 kendaraan lapis baja, 48 artileri self-propellet, 89 artileri derek, dan 24 proyektor roket. Terakhir di laut, Angkatan Laut Singapura didukung 50 aset alutsista, yaitu 6 fregat, 6 korvet, 6 kapal selam, 4 main warfare, dan 12 kapal patroli. Nomor 3. Thailand. Thailand nangkring di posisi ketiga sebagai negara dengan militer terkuat sekaligus terbaik di Asia Tenggara tahun 2025 dengan skor Power Index 0,4536, menempatkan militer Thailand pada peringkat ke-25 secara global dari 145 negara di dunia. Angkatan bersenjata Kerajaan Thailand didirikan pada tanggal 18 Januari tahun 1852. Angkatan bersenjata Kerajaan Thailand terdiri atas Angkatan Darat Kerajaan Thailand, Angkatan Laut Kerajaan Thailand, dan Angkatan Udara Kerajaan Thailand. Angkatan bersenjata Kerajaan Thailand dikelola oleh Kementerian Pertahanan Thailand, yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan dan dikomandoi oleh Markas Besar Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand, yang pada gilirannya dipimpin oleh Kepala Angkatan Pertahanan, dengan pimpinan tertinggi Raja Thailand. Pada tahun 2025 ini, militer negeri Gajah Putih mendapat suntikan dana dari Kerajaan Thailand sebesar 5,9 miliar dolar Amerika Serikat, atau sekitar 101 triliun rupiah. Ini merupakan anggaran militer terbesar ke-45 di dunia, dan anggaran militer terbesar keempat di Asia Tenggara. Total personel Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand berjumlah 585.850 personel, atau mencakup 0,8% dari total populasi penduduk Thailand. 360.850 diantaranya personel aktif, 200.000 personel cadangan, dan 25.000 paramiliter, terdiri dari 457.300 personel Angkatan Darat, 84.000 personel Angkatan Laut, dan 46.000 personel Angkatan Udara. Di laut, Angkatan Laut Kerajaan Thailand dilengkapi dengan 293 aset alutsista, terdiri dari 1 helikopter Carrier, 7 fregat, 6 korvet, 5 main warfare, dan 49 kapal patroli. Helikopter Carrier Angkatan Laut Kerajaan Thailand adalah satu-satunya di Asia Tenggara. Sedangkan di darat, Angkatan Darat Kerajaan Thailand ditunjang 635 tank, 16.935 kendaraan lapis baja, 50 artileri self-propellet, 589 artileri derek, dan 26 proyektor roket. Artileri derek Angkatan Darat Kerajaan Thailand adalah yang terbanyak di Asia Tenggara.
Terakhir di udara, Angkatan Udara Kerajaan Thailand didukung 493 pesawat, meliputi 72 pesawat tempur, 20 pesawat serangan khusus, 26 pesawat misi khusus, 54 pesawat angkutan, 7 helikopter serang, 258 helikopter, dan 135 pesawat latihan. Angkatan Udara Kerajaan Thailand merupakan salah satu angkatan udara terkuat di Asia Tenggara yang unggul pada alutsista pesawat misi khusus, helikopter, dan pesawat latihan dari angkatan udara lain di Asia Tenggara. Posisi kedua, Vietnam. Negeri Naga Biru, Vietnam, didapuk sebagai runner-up atau di peringkat kedua negara dengan militer terkuat sekaligus terbaik di Asia Tenggara tahun 2025 dengan skor Power Index 0,4024, menempatkan militer Vietnam di posisi ke-23 di dunia dari 145 negara. Angkatan bersenjata Vietnam biasa juga disebut Tentara Rakyat Vietnam didirikan pada tanggal 22 Desember tahun 1944. Tentara Rakyat Vietnam terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Pasukan Penjaga Perbatasan, dan Pasukan Penjaga Pantai. Angkatan Darat Vietnam tidak memiliki satuan komando khusus, tetapi menjadi bagian dari Kementerian Pertahanan Vietnam yang berada di bawah Komando Komisi Militer Pusat, Menteri Pertahanan, dan Staf Umum. Pemerintah Vietnam mengalokasikan dana untuk militernya pada tahun 2025 ini sebesar 8,6 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara dengan 144,2 triliun rupiah. Ini merupakan anggaran militer terbesar ketiga di Asia Tenggara, dan anggaran militer terbesar ke-35 di dunia dari 145 negara. Total personel Tentara Rakyat Vietnam adalah yang tertinggi di Asia Tenggara, yaitu berjumlah 5.850.000 personel, atau mencakup 5,5% dari total populasi penduduk Vietnam. 600.000 diantaranya personel aktif, 5 juta personel cadangan, dan 250.000 paramiliter, terdiri dari 300.000 personel Angkatan Darat, 50.000 personel Angkatan Laut, dan 35.000 personel Angkatan Udara. Di darat, Tentara Darat Rakyat Vietnam didukung 1.374 tank, 11.912 kendaraan lapis baja, 40 artileri self-propellet, 535 artileri derek, dan 474 proyektor roket. Angkatan Darat Vietnam disinyalir menjadi angkatan darat terkuat di Asia Tenggara sebagai pemilik tank terbanyak, dan pemilik tank terbanyak ke-13 di dunia. Selain tank, Angkatan Darat Vietnam juga unggul pada kepemilikan proyektor roket dari seluruh militer negara Asia Tenggara. Selanjutnya di laut, Tentara Laut Rakyat Vietnam dilengkapi dengan 110 aset alutsista, yaitu 9 fregat, 16 korvet, 9 kapal selam, 8 mine warfare, dan 35 kapal patroli. Angkatan Laut Rakyat Vietnam adalah salah satu angkatan laut terkuat di Asia Tenggara dengan memiliki fregat dan kapal selam terbanyak di Asia Tenggara.
Terakhir di udara, Tentara Udara Rakyat Vietnam dipersenjatai 246 pesawat, yang terdiri dari 41 pesawat tempur, 32 pesawat serangan khusus, 3 pesawat misi khusus, 9 pesawat angkutan, 101 helikopter, dan 60 pesawat latihan. Peringkat 1. Indonesia. Global Fair Power tahun 2025 menobatkan Indonesia sebagai negara dengan militer terkuat sekaligus terbaik nomor 1 di Asia Tenggara tahun 2025. Tentara Nasional Indonesia, TNI, mendapatkan skor Power Index 0,2557, menempatkan Tentara Nasional Indonesia pada peringkat ke-13 di dunia dari 145 negara. Tentara Nasional Indonesia didirikan pada tanggal 5 Oktober tahun 1945. Pada awal dibentuk bernama Badan Keamanan Rakyat, setelah itu menjadi Tentara Keamanan Rakyat, TKR. Setelah TKR dibubarkan berdirilah Tentara Republik Indonesia, TRI, dan berganti nama menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI. Setelah pemisahan antara militer dengan kepolisian pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, maka diubahlah menjadi Tentara Nasional Indonesia, TNI, sampai sekarang. TNI terdiri dari 3 matra angkatan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima, yang saat ini dijabat oleh Jenderal TNI Agus Subianto, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang kepala staf, dengan pemimpin tertingginya adalah Presiden Republik Indonesia yang saat ini ialah Presiden Prabowo Subianto. Total personel Tentara Nasional Indonesia berjumlah 1.050.000 personel, atau mencakup 0,4% dari total populasi penduduk Indonesia. 400.000 diantaranya personel aktif, 400.000 personel cadangan, dan 250.000 paramiliter. Dengan rincian, 300.400 personel Angkatan Darat, 66.034 personel Angkatan Laut, dan 30.100 personel Angkatan Udara. Pada tahun 2025 ini, pemerintah Indonesia menggelontorkan dana untuk Tentara Nasional Indonesia sebesar 10,6 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara dengan 178,4 triliun rupiah. Ini adalah anggaran militer terbesar ke-29 di dunia, dan anggaran militer terbesar kedua di antara negara Asia Tenggara setelah Singapura. Di laut, TNI Angkatan Laut dipersenjatai 331 aset alutsista, terdiri dari 7 fregat, 25 korvet, 4 kapal selam, 12 mine warfare, dan 211 kapal patroli. TNI Angkatan Laut merupakan angkatan laut terkuat di Asia Tenggara dan keempat di dunia dengan jumlah kapal perang yang mumpuni walaupun tanpa kapal induk, tanpa kapal perusak, tanpa helikopter Carrier, serta fregat dan kapal selam lebih sedikit dari Angkatan Laut Rakyat Vietnam. TNI Angkatan Laut unggul dari jumlah korvet, mine warfare, dan kapal patroli dari militer Asia Tenggara. Sedangkan di darat, TNI Angkatan Darat didukung dengan 331 tank,
20.440 kendaraan lapis baja, 153 artileri self-propellet, 396 artileri derek, dan 63 proyektor roket. Jumlah kepemilikan kendaraan lapis baja dan artileri self-propellet milik TNI Angkatan Darat adalah yang terbanyak di Asia Tenggara. Terakhir di udara, TNI Angkatan Udara dilengkapi dengan 459 pesawat, yaitu 41 pesawat tempur, 34 pesawat serangan khusus, 17 pesawat misi khusus, 70 pesawat angkutan, 1 pesawat armada tanker, 15 helikopter serang, 214 helikopter, dan 112 pesawat latihan. TNI Angkatan Udara unggul pada pesawat serangan khusus dan pesawat angkutan dari alutsista militer di Asia Tenggara. Meskipun di beberapa sektor kepemilikan alutsista kalah dengan Vietnam, Thailand, dan Singapura, Indonesia berhasil unggul di beberapa faktor sehingga tampil sebagai negara dengan militer terkuat sekaligus terbaik nomor 1 di Asia Tenggara tahun 2025. Alasan lain, Global Firepower tahun 2025 menilai dengan sumber daya dan alutsista yang ada, Tentara Nasional Indonesia mampu menjaga kedaulatan negara, melindungi bangsa, dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, yang wilayahnya jauh lebih luas dari Vietnam, Thailand, apalagi Singapura. Itulah 9 negara dengan militer terkuat sekaligus terbaik di Asia Tenggara tahun 2025 berdasarkan data tahunan Global Firepower tahun 2025. Dari 9 negara Asia Tenggara tersebut tentunya memiliki alutsista rahasia seperti drone militer dan lain-lain yang tidak bisa kami bahas karena tidak ada data pada laporan tahunan Global Firepower tahun 2025. Semoga menghibur, menambah wawasan. Terima kasih telah menonton sampai akhir video, dan sampai berjumpa lagi. Nah oke teman-teman, jadi itu videonya udah kita saksikan. Alhamdulillah ya, Indonesia ini menjadi salah satu negara militer terkuat dan terbaik di Asia Tenggara. Jadi bagaimana pendapat teman-teman semua tentang video ini? Silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar untuk pendapatnya. Video ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Saya mohon maaf apabila dalam video ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, juga penyampaian isi konten yang belum sempurna. Dari itu saya mohon dukungannya dari kalian semua yang belum subscribe untuk subscribe channel ini agar channel ini makin baik lagi ke depannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Silahkan kunjungi juga channel original video ini yang sudah saya tuliskan linknya di kolom deskripsi. Semoga kita dipertemukan lagi di video-video berikutnya. Saya tutup video ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.